Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali. Coba deh, bayangin sejenak, kamu lagi ada di sebuah rapat penting, dan tiba-tiba, klik, muncul ide cemerlang di kepala kamu. Ide yang kayaknya bisa mengubah segalanya. Tapi, pas kamu mau angkat bicara, ada suara kecil di kepala yang nahan, yang bilang, jangan deh. Nah, kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang yang punya pemikiran hebat, tapi malah terkunci di dalam diam karena rasa takut. Padahal kemampuan buat berkomunikasi, buat menyuarakan ide, itu bukan cuma sekedar soft skill biasa-biasa aja. Ini adalah alat yang penting banget buat meraih kesuksesan. Dan ini bukan omong kosong loh. Macam-macam riset yang meneliti para pemimpin hebat dan pengusaha sukses di seluruh dunia itu sepakat pada satu hal. Satu keterampilan kunci yang mereka semua punya adalah kemampuan komunikasi, atau yang sering kita sebut public speaking. Jadi ini beneran krusial. Oke, jadi kenapa sih suara kita ini penting banget? Yuk kita selami lebih dalam kenapa ngalahin rasa takut ini tuh jadi fondasi buat pertumbuhan kita, baik personal maupun profesional. Yang menarik tuh gini, di dunia kerja atau di organisasi manapun, yang seringkali maju pesat itu bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling berani dan mau menyampaikan idenya. Banyak banget loh orang cerdas dengan potensi luar biasa, yang akhirnya ya gitu-gitu aja, cuma karena mereka memilih diam. Sementara itu, mereka yang mungkin idenya lebih sederhana, tapi berani ngomong, justru merekalah yang dapat sorotan dan melesat maju. Nah, masalah utamanya itu seringkali bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Yuk kita coba bedah kisah seseorang yang cerdas, tapi terjebak dalam belenggu pikirannya sendiri. Di kepalanya tuh isinya kayak gini. Aduh, aku kan cuma dari keluarga biasa, nggak pantas deh kayaknya. Fokusnya kelemahan melulu. Tiap ada kesempatan buat ngomong, yang muncul malah kekhawatiran. Nanti orang mikir apa ya tentang aku? Jangan-jangan aku dikira aneh atau sok tahu? Terus-terusan bandingin diri sama orang lain yang kelihatannya lebih pede. Akhirnya, pikiran-pikiran ini jadi kayak penjara. Penjara nggak kelihatan yang dia bangun sendiri, yang bikin dia kehilangan begitu banyak kesempatan emas. Sampai akhirnya, klik! Ada satu momen pencerahan. Dia sadar, kunci buat bebas itu bukan mengubah penampilan atau status, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, cara dia berpikir. Sebuah pergeseran di dalam diri yang mengubah segalanya. Nah, ini dia nih bagian paling krusialnya, pergeseran fokus. Dulu, mindsetnya itu isinya tentang diri sendiri. Selalu bertanya, gimana ya penampilan gue? Nanti orang ngomongin apa ya tentang gue? Sekarang, mindsetnya bergeser total, jadi fokus ke audiens. Pertanyaannya berubah jadi, apa ya yang bisa aku kasih ke mereka? Semoga yang aku sampaikan ini beneran bisa ngebantu tim atau rekan kerja. Waktu fokusnya pindah dari gimana aku dilihat, jadi gimana aku bisa memberi, rasa takut dihakimi itu ya luntur aja gitu, pelan-pelan. Dengan mindset baru sebagai fondasi, perjalanannya pun baru dimulai. Bukan lewat perubahan instan, tapi melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi, gini ya, rasa percaya diri itu bukan sulap, bukan sihir. Rasa percaya diri itu lahir dari persiapan yang matang. Faktanya, percaya nggak? Sekitar 90% keberhasilan kita waktu ngomong di depan itu datangnya dari seberapa baik kita siap-siap. Saat kita benar-benar paham apa yang mau kita sampaikan, rasa gugup itu bakal digantikan sama keyakinan. Dan ini juga penting banget, catat nih, latihan itu tujuannya untuk kemajuan, bukan kesempurnaan. Kenapa? Soalnya kalau kita ngejar sempurna, bisa capek sendiri, frustrasi, dan ujung-ujungnya malah berhenti. Tapi kalau kita fokus ke kemajuan, sekecil apapun, hari ini bisa ngomong satu kalimat lebih lancar dari kemarin, itu udah menang. Kemajuan kecil yang konsisten inilah yang bakal jadi momentum besar. Ada mitos gede banget nih yang bilang kalau mau jadi pembicara hebat harus jadi ekstrovert yang heboh atau niru gaya orang lain. Salah besar. Yuk kita bongkar mitos itu. Coba lihat deh, baik introvert maupun ekstrovert itu sama-sama punya senjata andalan. Si ekstrovert mungkin jago banget buka obrolan, bawa energi positif, tapi tantangannya kadang gimana biar omongannya nggak kemana-mana, tetap terstruktur. Nah, sebaliknya si introvert mungkin butuh pemanasan dulu, tapi sekali ngomong, biasanya to the point, terstruktur rapi, dan dalam banget. Jadi intinya bukan soal jadi orang lain, tapi gimana kita memaksimalkan apa yang udah kita punya. Ini pembedaan yang penting banget. Kita sering kan dengar nasihat, jadilah diri sendiri, tapi hati-hati, kadang ini jadi tameng buat kita nggak mau belajar, nggak mau berkembang. Di sisi lain, niru orang lain plek ketiplek juga bikin kita jadi palsu. Jadi tujuannya apa? Jadi versi terbaik dari diri kita. Kita boleh banget belajar dari orang lain, ambil ilmunya, tapi kita olah lagi. Kita sesuaikan sama karakter dan kekuatan kita sendiri. Itu baru keren.
Nah, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Gimana caranya kamu bisa memulai perjalanan ini? Yuk, kita rangkum jadi 3 langkah simple yang bisa langsung kamu coba. 1. Ubah mindset. Fokus ke memberi, bukan dinilai. 2. Latihan untuk kemajuan. Lupakan sempurna, rayakan setiap progres kecil setiap hari. Dan ketiga, temukan gayamu. Kenali kekuatanmu, entah kamu introvert atau ekstrovert, dan jadilah komunikator yang otentik yang jadi versi terbaik dirimu. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Dunia ini penuh banget dengan ide-ide brilian yang belum tersampaikan. Ide-ide yang mungkin bisa bawa perubahan besar. Jadi, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Ide hebat apa yang akan kamu suarakan kalau saja rasa takut bukan lagi jadi penghalang? Suara kamu itu penting, dan dunia butuh mendengarnya.